Udah? Ya. Mami, gimana hari ini? Kayak sibuk banget ya. Berarti Udah, hari terakhir. hari terakhir ya. Seperti apa mungkin Mi, dari penjualan? Puji Tuhan, rame, puji Tuhan semuanya, bukan cuma kita store aku aja, tapi semua tenant semuanya cuan. Amin, amin. Semuanya terbagi dengan rata. Rekan-rekan selebriti siapa aja Mi yang ada? Hari ini kayaknya mereka cuma pada berdatangan ya, mungkin ada hari terakhir ya. Jadi ada Erika tadi, terus ada anaknya Rachel juga datang karena Rachel masih di luar kota. Terus ada Mongol pastinya, terus ada Cindy, ada Randy, ada Iqbal, ada siapa lagi? Udah banyak banget tadi siang situ ya. Ada Novia, siapa lagi? Ayo jangan sampai gue lupa. Mongol jelas ada tadi dia. Tadi malam juga Marcella. Terus Vicky datang malam. Bagian yang malam sih anak malam ya pasti yang datang. Jadi banyak sih udah. Susah. Nanti Ngajak teman-teman susah nggak sih? ngajak teman-teman nih maksudnya siapa nih? Ngajak teman-teman buat Mereka konser itu. ya? Ngajaknya sih nggak susah, bikin mereka datang ke sini tuh. Yang iya mam, karena ada yang acaranya malam, bangunnya siang atau sore, ya kan. Kayak Erika aja sama aku juga sebenarnya tadi malam kita ada event juga tadi malam, ya kan. Jadi yang agak-agak suaranya udah mulai hilang. Tapi untuk kayak bazar kayak gini, cuan juga nggak sih? Jujur ya ini baru pertama kali dan gue nggak mikirin itu sih. Jadi waktu awalnya memang bikin ini karena ini kan toko ada di sini, toko aku sama adik aku Prila. Pengen aja biar rame gitu loh, biar rame-rame karena motor village ini kan lebih banyaknya dunia laki-laki ya. Jadi motor lah jualannya, pengen aja ada perempuan-perempuannya gitu loh biar seru. Ya baru pertama kali, cuan kayaknya enggak deh. Untuk yang kali ini enggak deh. Enggak apa-apa, it's okay. Yang penting everybody happy. Mereka sih cuan, mereka sih cuan, gue nya enggak. Kenapa bisa rela berkorban itu apa demi promo? Enggak juga sih promo apanya, orang mereka juga nggak nge-tag gue kok. Nggak ada. Yang penting happy aja kok, aku suka ngumpul aja, yang penting rame-rame kok. Enggak ada. Tapi tagihan juga nggak sih buat ngumpulnya itu kan versi bazar bukan ngumpul biasa gitu. Iya lucu aja karena mereka punya saran, mam nanti kita nih bikin yang apa sih kalau nggak salah bagian wellness aja, terus bagian skincare aja, bagian untuk yang girls, ladies, itu buat yang laki-laki, jadi kayak dipisah-pisahin gitu. Oh ya aku nggak tahu ya, nanti kita lihat, we'll see. Kak Jun sendiri diikut sertain nggak? Kan ada dia DJ gitu. Dan juga disponsori banyak juga sama Neo dari Sound System dan juga Bajawa, dari DJ-nya lah apa semua yang datang. Banyak banget lah yang bantu, jadi nggak sendirian gue. Mami ketagihan nggak bikin bazar kayak gini terus? Enggak. Kenapa Mam? Mereka sih suka ya, tapi buat aku ternyata ribet juga ya. Kayak ribet-ribet enggak ya, karena gue bukan orang bazar ya. Gitu. Jadi yang aku suka ngumpulin orang. Tapi kalau pas on the floor gitu, capek juga ya. Ini nggak kuat juga gue bolak-balik dari sini situ. Ya udah tapi ya kita lihatlah kalau emang ada volume keduanya sih. Mungkin khusus di bazar Mami ini ada jual apa aja sih Mam? Kalau toko aku ini memang toko Prila, yaitu dari aku dan adik-adik aku baju-baju kita. Jadi nggak ada tuh yang ini size SML tuh nggak ada, satu-satu aja gitu. Dan juga mau ngasih tahu sama orang bahwa kita pernah kurus kok. Gua pernah kurus. Gitu. Ini kenapa akhirnya baju-baju Mami dijual di sini? Artinya memang udah bosen. Penuh banget. Ini belum ada semuanya loh. Ini yang ada di lemari aja. Belum semuanya kita keluarin. Makanya kita hari ini dan kemarin kita bikin 50%. Biarin aja dulu. Gitu. Total bajunya mungkin ada berapa Mam? Ada berapa? Ada 4.000. Ya banyak yang bilang kenapa nggak masuk live, kenapa nggak di platform ini. Say, capek foto-fotoinnya say. Ya beneran 4.000 tuh, kasihan dia sendirian. Gitu. Serius gak bohong. Hah? Tapi Mami sendiri mungkin kalau soal baju emang ada budget lebih atau seperti apa nggak sih khusus Untuk beli? Iya, untuk beli dan untuk mengeluarkan mungkin. Enggak sih, enggak ada. Kalau nggak ada sih saya, kita kalau lagi kepengen beli ya beli gitu. Yang aku sama adik aku juga punya gini loh, kita suka kalau gue suka ini bisa beli satu yang hitam bisa 3 biji padahal sama semua. Takut yang ini hitamnya agak belel udah ganti gitu yang hitam bagus kayak gitu aja, nggak ada budget khusus. Ini walaupun ini kan berarti sibuk banget tapi nggak cuan nih.
Ini kesenangannya di mana sih, Mi? Kesenangannya apa ya? Bisa ketemu silaturahmi sama tenan yang lain tuh seru. Jadi yang ini baru pertama kali ya. Baru pertama kali aku ngeliat mereka dan mereka tuh pengen lagi ada. Jadi gue tahu tekniknya lah. Sekarang lagi belajar aja. Dan di mana-mana kan kalau pertama kan pasti ada boncos-boncosnya di mana lah. Ya kalau dibilang cuan pas-pas aja lah. Nggak cuan yang balik modal mungkin. Balik modal aja. Mi, kalau soal fashion, Mami sendiri gimana sih? Maniak fashion kah? Enggak. Kita bisa mix and match. Kita orangnya mix and match. Jadi yang lama bisa kita ganti sama yang ini. Kadang-kadang malah kita robekin, tempelin ini. Kayak gitu-gitu. Enggak. Mi kan sejak berapa bulan punya kesibukan baru nih, punya baby lagi nih. Iya, 6 bulan lah, 6 bulan ya benar. Gimana sih, Mi? Maksudnya anak-anak kan udah mulai gede, terus ada baby lagi, kaget nggak sih, Mi? Ada Vilo paling suka banget nih. Ada anak-anak yang gede tuh. Ada mainan baru. Karena kan bedanya jauh banget umurnya mereka kan. They very excited karena ini perempuan. Dan terus juga lucunya gue bisa nitipin ke mereka kalau gue lagi pergi. Titip ya. Gitu. Titip dalam artian tuh dijagain walaupun ada babysitternya. Jadi diajak main, jalan-jalan lah. Malah kadang-kadang dibawa tidur sama Vilo di atas di kamarnya. Kayak gitu. Tapi pertemuan Mami pertama sama orang tuanya si baby sendiri gimana? Nggak ada orang tua dia, cuman ibunya aja. Ya. Dan aku dapat itu bayi dari umur 7 hari. Jadi dia masih, aku kenal dia di kandungan yang keberapa gitu, menjelang mau melahirkan. Ceritanya gimana sih, Mi? Akhirnya Mami terus Dari gini loh, banyak banget setiap hari tuh orang yang nge-DM yang mau ngasih anak, yang dengan alasan macam-macam lah. Tapi dari segitu banyaknya ada satu yang menonjol, yang aku tuh orangnya random aja tiba-tiba kok, dan gue baca. Oh ini agak-agak gimana ya, kayak kena aja. Aku telepon, ketemuan dia lagi di Bandung, aku ketemuan. Gue tanya, lo kenapa? Gitu kan. Why, ayo yakin. Iya, nggak minta apa-apa, nggak mau apa-apa, dan dia biaya sendiri. Maksudnya ngelahirin sendiri, nggak yang minta duit, nggak ada. Aku yang panik dong, udah ngelahirin. Ya, jadi buat aku ini anak, dia juga sebatang kara. Orang tuanya juga nggak ada, jadi dia juga belum mampu. Dan proses aku untuk kalau dibilang mau adopsi itu kan harus ada 6 bulan dulu bersama kita. Habis itu baru secara dokumen kertas-kertas itu baru diurusin. Jadi baru nantilah minggu depan. Karena dia tanggal 18 kemarin genap 6 bulan. Apa memutuskan buat untuk mengangkat ini apa semuanya? Emang pengennya yang perempuan dari bayi kecil, nggak mau yang udah gede, maunya yang bener-bener bayi kecil, gitu kan, yang ngerasain itu lagi lah. dari namanya juga pakai marganya Kak Ajun juga ya, Mi? Iya nanti, betul. Oh, untuk pengurusan administratifnya sedang berjalan. Lagi kita mau urusin nanti minggu depan lah. Gitu. Karena kan baru, aku masih sibuk, baru juga pulang dari luar kota, dan masih banyak banget jadwal. Jadi kita ngurusin hampir sebelum akhir bulan ini. Gitu. Tapi sama komunikasi sama ibunya si baby sendiri baik. Aku baik, ibunya sih nggak kepengen apa-apa sama sekali, nggak. Malah aku minta waktu itu ada 10 hari deh, 10 hari aku udah tugas di luar sama Jun, ada event. Aku ajak dia, kamu mau nggak ke rumah, nginep di rumahku 10 hari selama gue nggak ada. Lo jagain dia tuh bayi, kan bayi lo, jagain deh. Maksudnya apa sih, kayak ada closure lah gitu kan. Selesai ketemu, udah balik lagi dia. Gitu. Sekarang dia udah pindah dari Bandung, sekarang ada di Bali. Mami yang tipe open ya, untuk Yes. orang tuanya mau ketemu pun nggak apa-apa. Buat aku nggak ada masalah. Kalau memang nantinya kan itu anak yang milih. Aku nggak inilah, bukan milih. Nah, ini anak kan pasti harus tahu ibunya. Gitu. Nggak boleh dijauhin. Aku sih nggak kepengen itu. Nanti berbicara misalnya berapa tahun kemudian ketika anaknya sudah sedikit mengerti, apakah Mami tetap mau merahasiakan? Oh nggak akan gue Mau rahasiain. buka-bukaan aja. Dan itu gue kasih tahu sama ibunya. Gitu. Untuk sekarang ya lu jangan ganggu. Kalau nggak gue telepon, kalau nggak gue minta, ya lu jangan ganggu. Gitu, jadi itu jelas. Jadi semuanya hukum-hukumnya jadi ada perjanjiannya kita sama notaris apa semua itu jelas. Kalau gue panggil, gue boleh. Tapi kalau ASI mungkin Sempet sama ibunya waktu habis sebulan aku suruh.
aku suruh ASI. Selebih itu baru jadi satu bulan di ASI, mau menjelang 2 bulan baru aku kasih minuman kaleng, susu kaleng ya, bubuk. Tapi kalau boleh tahu mama ibunya alasannya apa sih Mami? Anaknya baru 21 tahun saya. Baru 21 tahun. Aku nggak mau nanya banyak soal cowoknya. Emang nggak menikah. Gitu. Aku nggak mau nanya. Tapi kan mengadopsi anak juga kan keputusan yang besar nih. Sempat debat-debat sama Kak Ajun nggak sih? Dari awal kita udah mau. Dari awal kita menikah. Jadi ini bukan istilahnya bukan bayi pertama yang ditawarkan, tapi choose by heart gitu. Yes, betul. Banyak banget, beneran. Banyak banget. Waktu itu hampir kita mau yang ada kembar malah. Gitu. Enggak lah, gue minta 1, nggak minta 2. Masih ada 4 yang udah gede-gede. Gue suruh ngurusin lagi. Enggak lah. 1 aja dulu. Jadi dan Ajun pun nerimanya tuh bagus banget. Waktu dia tuh secara apa ya? Kalau aku udah pernah punya anak, waktu dia udah pernah ngejalanin. Ajun ini yang pertama kan. Jadi lucu aja ngeliatnya. Untuk dia ngurusin, dia kasih susu, tidurin sama dia, seneng aja gue ngeliatnya. Muncul aura bapaknya ya. Iya, keluar itu semua. Yang gak begini, anak DJ kok jadi kayak gini ya. Apa sih Mi sweet ya Kak Ajun ke Baby R ini? Apa ya, buat karena gue gak pernah ngeliat Ajun kayak gitu, jadi yang lucu gitu, gimana sih yang ini kayak gue ngeliatnya tuh apa, anak kecil bisa sama anak kecil ya gitu, jadi klop loh mereka berdua. Klop banget. Tapi Kak Ajun jadi betah di rumah atau gimana? Iya, jadi yang kalau abis event langsung pulang gitu. Iya, sementara kalau gue abis event gue tidur, bodo amat ya, gue tidur. Lu ada main dulu lah, apa mandi, tahu kebersihan lah. Istilah gitu, kalau mau ketemu dia ganti baju, dia mandi dulu, dia ini. Walaupun dia ada studio kan di rumah, kan ruangannya pasti ngerokok gitu kan. Kalau dia ke kamar, dia ganti baju. Jadi sehari itu dia bisa 4 kali ganti baju. Kalau dia mau gendong, dia itu tanpa gue kasih tahu ya. Dia realize itu semua. Jangan ini ya, nggak boleh ini ya, nggak boleh itu ya. Tapi nextnya masih mau punya baby lagi nggak Enggak, sih? gila. Mami, tapi Kak Ajun sendiri maksudnya ikut nyebokin, nidurin, mandiin gitu juga nggak? Ikut semuanya. Itu nggak diminta, dia sendiri, dia yang videoin dia. Pokoknya dia yang punya dokumen semua nih anak bayinya. Gue malah nggak ada. Gue cuman yang ya lagi tidur. Ajun yang ini loh di video ini. Pokoknya yang satu sekarang tuh albumnya di sini dia doang tuh bayi, nggak ada gue-guenya. Bucin juga Jadi Kak Ajun ke Baby R. Sosok bapaknya ada banget berarti ya. Nggak jelas gila, nggak jelas, cuman yang gitu, gitu aja. Kok nggak jelas. Seneng gue malah, jadi kan gue malah lebih seneng gue bisa keluar daripada sini. Kayak ini gue berangkat duluan, nggak aku main dulu, aku nanti siang datang berangkatnya ke sini. Silakan gue cek, lagi ngapain? Lagi main sama baby ini. That's nice. Namanya dari Smith, namanya Smith. Jadi Ray bukan Raisa ya, Raisya. Jadi mama aku kan almarhum Ray, tapi RAE. Jadi aku ganti ke RAI, ada bali-balinya Ray, Rai kan. Terus ya ada nama ibunya Ajun, Ayu. Jadi selebihnya belum. Jadi kita masih manggilnya tuh Baby Ray. Tapi ada mau dikasih nama marganya Kak Ajun. Ya nanti itu Ajun yang punya ini lah. Apa sih? Terserah dia, boleh-boleh aja. Oh Mami, ini kan baby perempuan, mungkin kedepannya mau seperti apa sih Mami? Ada rencana akan dibentuk seperti apa gitu? Say, biarin aja dia jadi bayi dulu. Gila repot amat tuh. Nggak ada. Jadi diri dia aja nih mau gimana perkembangannya kita pantau nggak lah. Gue orang yang nggak harus begini ketinggalan. Kan maminya gaul banget nih. Biar gitu baliknya ya. Udah kelihatan. Ya pokoknya yang enak aja buat kita belum tahu lah nih anak mau kayak gimana. Lihat sih. Jadi yang penting kesehatannya dia dulu. Semuanya udah gue cek komplit aman ya. Darah apa itu semua itu aja dulu buat apa yang itu ya paling penting. Anak-anak Mami, tapi gimana anak Mami yang lain? Seneng banget. Pokoknya itu bisa berebutan gua sama Vilo paling sering berebutan. Kalau sama si Bontot lagi belajar gendong. Ya kan lagi belajar gendong bayi yang kecil. Berarti nggak sirik juga ya si Bontot? Nggak ada. Sirik kalau anak laki. Dia bilang, nggak puas sama kita semua. Nah, dia itu udah ditolak sama anak gue kalau udah laki. Artinya kehadirannya ini bikin semua senang nih ya. Sangat
silakan ditanya di situ. Jadi pembawa rezeki juga nggak sih, Mami? Gue belum. Emang iya? Kalau lihat gue ngambil banyak nih. Tapi maksudnya ada ngerasain gitu dengan kehadiran dia, Berkahnya, berkah berkahnya. rezekinya nambah gitu. Waduh. Wah, gue gak berani jawab tuh. I don't know. Gitu ya. Nggak, kalau emang iya, amin. Enggak lah. Buat aku, ini ya sewajarnya aja kan. Nama juga baik, kita orang tua, kita didik, kita kasih apa yang dia perluin gitu ya. Ya, belum ada kayak hitung-hitungan budgetku segini dan segala ada gilingan Adopsi tulus dari hati berarti. dari hati. Tapi kalau emang ada berkat gue ambil banyak nih. Tapi udah dipublish belum sih? Mi? Sedikit lah, maksudnya di story ya, nggak pernah ada yang aneh-aneh. Bakalan kayak buka endorsement kah atau gimana? Buset, emang iya? Enggak lah, aku nggak ada mikir kayak gitu-gituan. Malah banyak yang mau bikin Instagram, bikin ini, buat apa? Aku bilang gitu, udah lah. Ini kan katanya bayi mirip sama yang ngurusnya. Iya. Ada mirip mami atau kakak? Iya, gayanya iya. Gaya demen banget sama mas-mas. Iya, Mas Ajun. Banget loh, bling-bling. Doyan banget ya. Kalau udah yang bling-bling langsung gini, diambil, tarik semuanya. Iya. Kalau ada gua sama Ajun, dia pasti lihat gini, yang mana duluan ya. Iya. Mirip sama Ajun tuh mirip. Dari physically ada Oh, she's very strong. Dia strong banget. Agak gelap memang kulitnya. Itu dalam artian dan kriwil, keriting banget. Lucu. Yang bikin pilihan kepada anak ini apa? Ketulusan ibunya aja, gitu. Connecting aja, ada emotional Batin ya. gitu. Ini anak nggak neko-neko lah, gitu, nggak minta apa ini itu nggak ada sama sekali. Emang ibunya yang nawarin ke Mami atau? Iya, ibu nawarin. Gitu. Dan tanpa ada satu peser pun ya. Gitu. Alasannya karena apa, Mami, nawarin? Satu, dia sendiri single, bukan single aja ya, tapi dia nggak punya orang tua juga. Si anak ini, si ibunya. Jadi dan dia tuh 21 tahun, lagi yang merantau, lagi yang pokoknya lagi mencari identitas diri aja belum bener. Mami, ada perbedaan mengurus anak laki-laki dan perempuan? Ada, Ribetnya apa ada. sih? Perintil-perintilan itulah yang harus dibersihin lah. Gitu kan, kalau yang laki kan gampang ya buat gue ya. Ya kan, laki kan cuma kaos sama celana, ini yang harus ada bando, ada pita, ada gini, ribet. jadi sering beli aksesoris bayi-bayi kecil gitu. Iya. Kesel sih gue kayak gitu. Gue dikit-dikit gue liat ini lucu ya. Mau kegedean kek, mau enggak kek. Kadang-kadang tuh pengen beli semuanya tapi belum cukup. Ini kedodoran. Beli bandonya di mana, palanya di mana. Kesel loh gue. Berapa tahun kemudian gayanya bakalan nyaingin maminya nggak nih? Kayaknya begitu. Kita arahkan seperti itu. Kita arahkan seperti itu. Terima kasih banyak loh. Thank you loh.